warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Tadiza. Saya akan membahas tentang ikatan kovalent. Pertama, kita akan masuk ke struktur Lewis. Itu cara menggambar struktur Lewis, yaitu yang pertama buatlah susunan atom pusat. Berarti kita akan membuat ini. Atom pusatnya kan yaitu Cl kan 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu hitunglah jumlah elektron valensi. CCl4 itu kan C itu atomnya yaitu atomnya itu 4. Sedangkan Cl itu atomnya 7. Terus kan ini Cl itu ada 4, berarti kita kali 4. Berarti 4 ditambah 20 32. Dia itu harus mempunyai 32 elektron. Nah, berarti seperti ini ya. Dia 4 kan, Cl-nya 4. Kalau dia itu satu buah elektron ini, jika satu buah elektron ini kan 2, berarti dia itu 16 kan. Nah, berarti kita kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sudah mempunyai 16 ikatan. Nah, jadi itu NH4. Berarti N itu adalah kita mesti yang pertama baru susunan atom. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, yang kedua kita masih hitunglah jumlah elektron valensinya. N dengan H4. N itu 5. H itu 1 dikali 4. 5 ditambah dengan 4 terus dikurang 1. Karena dia itu plus, berarti dia itu dikurang ya. Jadi dia itu melepas 1 elektron, jadi tinggal 8 elektron. Berarti dia itu mempunyai 4 pasangan elektron. Jadi kita kasih tandanya itu terjadinya antara non-logam dengan non-logam. Non-logam ini dia itu cenderung menangkap elektron. Contohnya itu 1H dengan 8O. 1 kan, 2, 6. Ini dia itu menangkap 2 elektron. Menangkap 1 elektron. Seperti ini ya. Kali 1 ini. Contohnya itu H itu membutuhkan 1 elektron dan O itu membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini ya. Polar kovalen. Ini yaitu polar dengan non-polar. Polar itu yaitu dia itu memiliki kutub. Sedangkan non-polar ini dia itu tidak memiliki kutub.
Jadi kenapa sih, apa yang menyebabkan tidak terjadi, tidak dia itu tidak memiliki kutub? Ciri-cirinya itu pertama, keelektronegativan besar. Contohnya itu ada atom H dengan Cl. H dengan Cl ini akan terbentuknya suatu awan. Ini terbentuk kutub positif dan kutub negatif. Sedangkan di nonpolar ini keelektronegatifannya itu sama. Yang kedua yaitu memiliki PeB, yaitu pasangan elektron bebas. Sedangkan nonpolar ini tidak memiliki suatu pasangan elektron. Kalau polar itu bentuknya asimetris, sedangkan kalau nonpolar itu bentuknya simetris. Dan yang keempat yaitu momen dipol. Momen dipolnya ini tidak sama dengan 0. Sedangkan dalam nonpolar momen dipolnya itu sama dengan 0. Ikatan kovalen ya. Tulis jenis ikatan kovalen. Yang pertama yaitu ikatan tunggal. Contohnya H2. Mempunyai 1 elektron. Dia itu menangkap 1 elektron. Kan seperti ini. Kalau dibentuk dia itu seperti ini. Seperti ini ya bentuknya. Yang kedua itu rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2. Dia ini menangkap 2 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini kan, berarti 1, 2, 3. Dia akan seperti ini. Kovalen rangkap 3. Contohnya itu N ini kan kan 7. Berarti dia itu seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau itu kan digabungkan dia itu menjadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya nantinya. Itu dan ini rangkap 3, berarti N 1, 2, 3. Seperti ini. 5. Ini kan 1. Dia ini menangkap 2 elektron, sedangkan ini menangkap 1 elektron. Seperti ini ya. N
sini H, sini H, dan di sini H. Nah, karena dia ini memerlukan satu elektron, berarti dia itu sudah tidak mempunyai lagi, H ini mempunyai 0 elektron. Nah, setelah itu, nah di sini, jadi dia itu akan seperti ini nanti ya. Dan di sini tanda panah ya ke bawah, dan baru dikasih H. Itu tandanya H ini berasal dari N, yaitu berasal dari atom N ini. Dan senyawa ion kovalen polar dan kovalen nonpolar. Perbedaannya itu titik didih atau titik lele. Kalau senyawa ion itu titik didihnya tinggi, sedangkan kovalen polar sedang, dan ion dan nonpolar itu titik rendah. Daya pengantar listriknya itu padatan itu tidak, kalau liquid itu dapat, kalau larutan itu juga dapat. Dan kalau kovalen polar tidak dapat, kalau nonpolar tidak. Kelarutan dalam air, kalau senyawa ion itu larut dalam air, kalau kovalen itu polar itu larut dalam air, sedangkan larutan kovalen nonpolar itu tidak larut dalam air. Larut nonpolar, kalau senyawa ion itu tidak larut dalam nonpolar, sedangkan kovalen polar itu tidak larut juga, dan nonpolar itu larut. Kita akan masuk ke dalam tata nama senyawa kovalen. Kovalen ini kan itu non-logam dan non-logam. Nah, jadi kalau di tata nama senyawa kovalen ini, dia itu ditentukan, disebutkan misalnya jumlah non-logam 1 ditambah non-logam 1, setelah itu ditambah jumlah non-logam 2 ditambah jumlah non-logam 2, dan seterusnya. Nah, contohnya itu ada di situ yang pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau yang nomor 1 itu namanya mono, kalau yang kedua di, kalau yang ketiga tri, penta, kalau yang keenam itu heksa, kalau 7 itu hepta, kalau ke-8 itu okta, kalau 9 itu nona, kalau 10 itu deka. SO3. SO itu apa? Dia itu SO itu kan belerang. Karena di sini 3, berarti 3 itu adalah trioksida. Lewis menuliskan pembentukan ikatan kovalen seperti gambar di sebelah, yaitu A, B, C, dan D. Kulit sulit dan memerlukan waktu yang banyak. Pada tahun 1910, Lewis menemukan cara yang tepat, cara yang praktis yang disebut dengan rumus Lewis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, satu elektron dilambangkan dengan satu titik. Yang kedua, elektron yang ditampilkan hanya elektron volume. Yang ketiga, elektron dalam senyawa harus sesuai dengan oktet. Pun penyimpangan oktet yang pertama yaitu atom yang mempunyai yang pertama oktet yang tidak sempurna, yaitu senyawa yang mempunyai atom dengan elektron valensi kurang dari 8. Kedua yaitu oktet yang diperluas, yaitu senyawa yang mempunyai atom dengan elektron valensi yang lebih dari 8. Yaitu elektron yang tidak berpasangan, yaitu senyawa yang mempunyai atom dengan elektron valensi ganjil atau tidak berpasangan.